Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci Pak Jokowi, dan ini breaking news sepertinya teman-teman ya. Roy Suryo dan kawan-kawan resmi dilaporkan ke pihak kepolisian, teman-teman. Semoga mereka mendekam dan menghabiskan waktunya di penjara nantinya, teman-teman ya. Nah, selain itu, ada video di mana ini informasi baru juga ya. Salah satu pengacara penggugat ijazah palsu Pak Jokowi mundur, teman-teman. Dia mundur karena apa? Iya, seperti di video yang kemarin, dia menjadi tersangka pemalsuan dokumen ketika berkuliah, teman-teman. Aduh, maling teriak maling. Nggak henti-hentinya mereka memfitnah Pak Jokowi ya. Selain itu, terakhir ya, Ferry Amsari lagi-lagi menyerang Bapak Jokowi. Tapi untungnya, Pak Presiden Prabowo langsung menyambar omon-omon dari Ferry Amsari yang selalu menyudutkan Pak Jokowi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi tersangka pemalsuan dokumen, penggugat ijazah Jokowi mundur dari tim pengacara. Waduh, salah seorang tim pengacara tipu UGM. Apa tipu UGM itu? Oh, tipu UGM itu tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu. Alay banget namanya. Zainal Mustafa diduga. Waduh, diduga apa nih? Memalsukan dokumen ijazah pendidikan tinggi? Hah? Wow. Penetapan laporan tersangka sejak Oktober 2023, teman-teman. Waduh, pelapor mau nyoroti kejanggalan dalam proses perolehan ijazahnya. Dari tim UGM. Ya, karena berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya merembet ke saya, dan saya pengen berkonsentrasi juga. Kok seolah-olah sih? Menangani perkara saya. Iya Pak, fokus aja menangani perkara Anda. Nggak usah ngurusin ijazah palsu Pak Jokowi yang belum tentu kebenarannya gitu ya kan. Anda urus aja laporan Anda itu yang sudah jadi tersangka. Anda kan udah jadi tersangka sejak 2023 lagi dilaporkannya. Dan ijazahnya diduga palsu. Waduh. Kalau kata orang sih jeruk makan jeruk. Kalau kata orang yang maling teriak maling. Kalau kata orang apa? Mediasi ini para prinsipal untuk hadir. Para penggugat ijazah Pak Jokowi memohon untuk mediasi ketemu dengan Pak Jokowi. Loh. Ketahui kan Pak Jokowi kan sedang ke Vatikan bersama menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Ini kan Pak Jokowi ini seorang mantan presiden yang baru berkunjung ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus bersama menteri-menteri Pak Prabowo. Saya harapkan untuk hadir. Kami mengharap untuk hadir dan bisa ketemu dengan prinsipal kami untuk dilakukan mediasi. Harapan kami adalah kok mediasi? Karena beliau sekarang seperti yang dijelaskan kemarin bahwa beliau kan juga seorang mantan presiden dan beberapa kemarin kan juga disebut sebagai guru bangsa. Iya betul, guru bangsa. Pak Jokowi guru bangsa. Kami mengharapkan untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Loh. Kok mau mediasi? Apakah udah takut di penjara nantinya kalau tudingan Anda itu nggak benar? Kalau tudingan mereka nggak benar, itu bisa dilaporkan balik pencemaran nama baik, teman-teman. Makanya mereka minta mediasi. Mereka melempem sekarang. Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara laporkan 4 orang terkait polemik ijazah Jokowi ke polisi. Kami melaporkan 4 orang. Semakin menarik. Penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kami duga telah terjadi perbuatan pidana telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Inisial RS, RSN, RFTT. TT ini kan si Tifa ya kan. RS Roy Suryo. RSN Rismon kali ya. Rismon Sianipar kalau nggak salah kan. RF siapa teman-teman? RF siapa ya? Rizal Fadila. Rizal Fadila. Udah pas sih orang-orangnya nih. Udah pas. Tapi kok Amin Rais nggak ada ya? Terus jangan lupa Amin Rais. Terus RF
satu perempuan, Tete. Inisial ini teman-teman sudah familiar lah. Ada dokter, ada pejabat negara, ya. Ada mengaku aktivis, ada mengaku ahli, tindakan penghasutannya sendiri, ya, melalui lisan, tulisan, ya, sudah kami lampirkan sebagai bukti akibat yang ditimbulkan. Pak, mulai hari ini tidak ada gelap lagi. Semuanya terang. Langit yang biru, warna biru kesukaan Presiden. Karpetnya merah, bajunya putih. Dimulai dengan merah putih, melahirkan langit yang biru, menghadirkan tanaman tanah terolah dengan tumbuhan yang hijau dan membumi. Pak, momen ini sekaligus kami ingin tunjukkan. Mulai hari ini tidak ada gelap lagi. Semuanya terang. Ini baru ulama, teman-teman ya. Ini baru ulama. Ulama yang memberikan akal pikirannya, tenaganya untuk kemajuan bangsa. Bukan ulama-ulama yang mengadu domba. Bukan ulama-ulama yang mau ribut terus. Bukan ulama-ulama yang selalu menyebar kebencian. Ini baru ulama. Pak Prabowo pun memuji Ustadz Adi Hidayat, teman-teman. Dan kalian tahu anehnya apa? Setelah Ustadz Adi Hidayat gabung, dalam tanda kutip ya, gabung ke pemerintahan Prabowo, dia tuh dirujak sama anak abah loh. Sampai-sampai ada yang bilang, katanya Anies Baswedan itu lebih baik daripada Adi Hidayat. Hello. Kita akan bangun ke depan Indonesia terang. Indonesia terang, Indonesia terang menuju generasi emas 2045. Luar biasa. Presiden Joko Widodo ada 17 orang. Narasi sesat Ferry Amsari langsung dibantah Prabowo. Nah ini, pakar jangan-jangan yang selalu mengatakan jangan-jangan Jokowi begini, jangan-jangan Prabowo begini. Nah ini pakar jangan-jangan. Ahli-ahlian juga kayaknya nih ya. Maknanya sederhana, 50% kabinet Pak Joko Widodo ada di dalam tubuh kabinet Presiden Prabowo. Terus Kalau kenapa? ditanya apakah Pak Jokowi masih memegang kendali dalam hal-hal tertentu, siapa yang bisa membantah angka-angka ini? Ya. Saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Tindakan-tindakan atas nama demokrasi, ya, demokrasi yang ingin mengkebiri demokrasi hukum di Republik ini adalah pembelajaran yang tepat. Nah ini teman-teman, Peradi kembali melaporkan Roy Suryo ke polisi. Jadi demokrasi kebablasan itu tidak bisa mengkebiri demokrasi hukum, sehingga harus ada demokrasi hukum juga yang berjalan. Jadi kalau atas nama demokrasi tetapi kebablasan dan membuat gaduh, maka kita juga harus melihat demokrasi hukum saat ini. Nah itu dari saya. Mungkin teman-teman nanti setelah kami buat laporannya bisa meliput lagi dan menyampaikan apa saja. Nah untuk Pak
Pak Dewan Nasihat, silakan Pak. Cukup. Nanti Pak, jam laporannya apa sih Pak? Ini terkait ijazah. terkait ijazah palsu. Terus apalagi Ketum? Silakan Pak Ketum. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan dan juga membuat gaduh. Banyak sekali ya. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba Nanti tergantung di dalamnya nanti. kemukakan, tergantung para nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Betul. Kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Siapa aja Pak yang dilaporkan? Bocorannya. Oknumnya inisial aja ya. Inisial aja ya. RS. Inisial aja dulu. RS, inisialnya RS teman-teman. RS sama Salah satu dokter. Salah satu dokter. Dokter palsu juga kan? RS. Dua-duanya RS ini. Dua-duanya RS. RS 2. Ya. RS2, Rismon Sianipar, Roy Suryo, satu dokter teman-teman. Tifa. Waduh. T. Kemudian sama dokter T. Dokter T. Dokter T ya kan. Tiga. Ada 3 orang. Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Waduh. Ini semakin menarik saja teman-teman ya. Kasus ijazah Pak Jokowi ini. Sudah 4 orang berarti yang dilaporkan ya sampai saat ini oleh 2 kelompok. Yang satu tadi dari Nusantara apa gitu. Dan sekarang dari Peradi teman-teman. Rismon Sianipar, Roy Suryo, Tifa, dan juga Rizal Fadilah. Nah, harusnya Peradi masukkan Rizal Fadilah juga. Karena Rizal Fadilah ini yang paling vokal, yang paling greget, yang paling nggak sopan gitu, yang paling nggak punya etika kepada Pak Jokowi. Harusnya dia yang paling pertama teman-teman. Dan menarik ya, kita tunggu saja bagaimana nasib keempat orang itu, bagaimana nasib mereka nanti. Karena ya pasal-pasalnya membuat kegaduhan, kericuhan. Ya ini kan membuat kita terpecah belah menjadi bangsa teman-teman. Hal remeh-temeh diurusi oleh mereka, padahal gelar mereka ya mentereng, tapi kita nggak tahu gelar mentereng mereka asli atau palsu gitu ya kan. Ini yang harus dijawab juga oleh mereka teman-teman. Nah selain itu tadi, salah satu tim pengacara penggugat ijazah Jokowi mundur karena tersangka pemalsuan dokumen. Aduh, maling teriak maling. Udahlah, urus aja palsu-palsu Anda itu, jangan urus orang lain. Pak Jokowi ini udah jelas, udah banyak yang mengklarifikasi, udah banyak yang memverifikasi. Anda siapa yang memverifikasi? Urus aja ijazah Anda. Dan tadi si Ferry Amsari lagi-lagi ya menuding Pak Jokowi dengan ya tudingan yang tidak, tudingan yang mungkin sangat-sangat di luar konteks gitu ya, sangat-sangat menyudutkan gitu ya, menganggap ini matahari kembar lah, menganggap Pak Jokowi masih mengendalikan pemerintahan lah dan lain sebagainya. Padahal ya Pak Jokowi jelas, keras, tegas mengatakan tidak ada matahari kembar. Presidennya hanya satu, Bapak Prabowo Subianto. Dan di kabinet Pak Prabowo nggak ada juga yang merasa matahari kembar. Semua taat dan patuh kepada perintah atasannya, yakni Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan juga mantan jubir Pak Prabowo, Pak Dhanil Ansar Simanjuntak kalau nggak salah ya. Beliau juga sudah menegaskan Pak Prabowo menekankan agar silaturahmi, meminta saran kepada senior-senior itu penting. Dan Pak Maruf Amin juga mengatakan silaturahmi itu bagian apa ya, baik apa-apa gitu kata Pak Maruf. Ya nggak ada masalah teman-teman. Ya orang namanya silaturahmi ya kan. Ini pikiran orang selalu negatif sih, susah sih. Kalau hatinya sudah benci, ya udah apapun yang terjadi akan negatif teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.